Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada pagi ini kita kaji kisah kemaksiatan yang pertama di dunia ini. Kisah pembunuhan dan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni kisah tentang Qabil dan Habil. Kisah ini sangat populer di masyarakat, di kalangan kaum muslimin, mengingat kisah ini, yakni kisah Habil dan Qabil ini, merupakan kisah kemaksiatan yang pertama kali terjadi di kalangan manusia. Yakni tadi sudah saya sampaikan, pembunuhan dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Habil dan Qabil adalah putra dari Nabi Adam alaihissalam. Maka bukan jaminan putra seorang nabi, putra seorang yang soleh, yang mulia, itu akan menjadi mulia, di mana karena setan selalu menggoda manusia melalui aliran darahnya dan melalui segala hal. Kita contohkan ini Qabil dan Habil, juga ada Kan'an, anaknya Nabi Nuh, ya. Ada juga istrinya Nabi Lut, ya. Ada juga bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi seorang soleh belum tentu keturunannya soleh. Dan seorang yang jahat belum tentu juga keturunannya jahat. Ya. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar adalah seorang penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi
perseteruan antara Habil dan Qabil. Ini kedua anak Adam tersebut. Cerita ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah 27 sampai 31. Namun kita tidak akan berbicara tafsir surahnya, akan tetapi berbicara tentang ceritanya, lalu kemudian mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kisah ini bermula ketika Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 4 orang anak. Pertama kali Hawa melahirkan anak kembar, yakni Qabil dan seorang anak perempuan. Lalu tak lama kemudian Hawa sebagai ibu umat manusia melahirkan kembali 2 anak kembar, yakni Habil dan seorang anak perempuan. Di 2 anaknya kembar, dan memang Hawa ini melahirkan kembar terus sampai beberapa anak. Keluarga Adam pun hidup bahagia. Anak-anaknya tumbuh dengan sehat hingga dewasa. Qabil dan Habil pun dewasa dengan perawakan yang sehat. Qabil bekerja sebagai pengolah tanah atau bertani, sementara Habil memilih menjadi peternak. Jadi pekerjaannya ini dikisahkan dalam Al-Quran. Kehidupan berjalan normal hingga turun perintah Allah kepada Adam untuk menikahkan putra-putrinya. Jadi pada waktu itu kakak beradik boleh menikah karena memang turun ono wong, turun ada keturunan lain. Maka kemudian Adam alaihissalam memerintahkan atau memberitahukan kepada anaknya akan perintah Allah tersebut. Dan masing-masing dinikahkan secara silang, yakni Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil dan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Lalu Qabil setelah diberitahukan hal tersebut tidak terima. Karena apa? Karena kembarannya Qabil itu lebih cantik jelita dibandingkan dengan kembarannya Habil. Disinilah seringkali kecantikan itu mudah menggoda manusia, terperosok ke dalam kemaksiatan. Maka Qabil menolak alasan juga alasan kecantikan. Tidak sepatutnya saya dinikahkan dengan kembarannya Habil karena kembarannya Habil enggak cantik. Harusnya saya dinikahkan dengan kembaran saya sendiri. Dia protes, tidak setuju dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali masyarakat itu rukun sebelum disampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada sesuatu yang akan mengatur mereka berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tadinya adalah dilulukan oleh masyarakat.
dijuluki Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Bahkan sampai akhir sebelum mendakwahkan tauhid, ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Makkah dari segala bani, dari segala marga di Bukit Sofa, lalu Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa apakah kamu percaya kalau ada musuh berkuda yang akan menyerang kamu sekalian dari balik bukit ini? Maka mereka menjawab, percaya. Ma jarobna alaika kadziban. Saya tidak pernah mendapati kamu sebagai pendusta. Sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ketika saat itu pula Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan bahwa menyampaikan kepada kalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan tauhid, maka baru ada yang mendukung Nabi Muhammad, ada yang tidak mendukung Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan pamannya mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu memerintahkan kami semuanya untuk berkumpul di sini? Ya. Jadi begitu memerintahkan yang berbeda dengan yang ada di masyarakatnya baru dibenci, dicaci. Ya. Maka dari itu, ketika kita siap berdakwah untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan kebenaran, ya siap pula untuk dicaci maki, untuk ditolak oleh masyarakat yang tidak setuju atau tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk disiksa, untuk dipenjarakan barangkali kalau zaman sekarang. Nah, ini sudah sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sejak zaman manusia pertama terjadi. Maka Qabil protes, tidak setuju atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada bapaknya. Yani dengan alasan apa? Alasannya adalah kembaran Habil tidak secantik kembarannya. Dia pun berontak pada perintah Allah tersebut dengan menolak menuruti nasihat sang ayah. Adapun merasa dilema atas sikap putra sulungnya itu, ya, merasa bagaikan makan buah si malakama, kata peribahasa. Yakni buah si malakama itu kalau dimakan ibunya yang mati, kalau ditinggal bapaknya yang mati katanya. Maka semuanya kena, dimakan, kena musibah, tidak dimakan juga kena musibah. Nah, di sini Nabi Ibrahim tentunya, Nabi Adam dilema, apa mengikuti kehendak anaknya, apa mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail, maka
terjadi dilema barangkali, yakni apakah Ismail, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban para nabi mesti mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengikuti perintah Allah, maka Allah bisa mengganti. Ibaratnya Nabi Ibrahim, Allah bisa membuat 1000 Ismail yang lain. Tapi kalau mengikuti perintah dirinya, Allah bisa mengambil Ismail kapan saja Allah menghendaki. Begitu pula ketika kita dilema antara sedekah ataukah kepentingan diri. Apakah memikirkan masa depan? Misalnya kita punya sedikit uang, terus berpikir, iki aku kudu sedekah, apakah untuk masa depan saya? Sehingga tidak sedekah. Untuk masa depan anak-anak saya. Sehingga tidak mau sedekah. Maka kita ambil kesimpulan, kalau saya tidak sedekah melepas uang ini, Allah bisa mengambil uang ini kapan saja. Tidak jadi untuk masa depan lagi, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melepas uang ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa mengganti 1000 kali lipat dari harta yang kita lepas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu berlaku untuk kita semuanya juga. Nabi Adam alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan, diberi solusi dari dilema tersebut. Doanya pun terkabul. Allah dengan kebijaksanaannya meminta pengorbanan dari setiap putra Adam. Diuji dulu. Disuruh berkorban. Siapa yang dapat, yang pengorbanannya diterima, akan mendapatkan keadilan di sisinya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Yakni disuruh berkorban tadi, membuat satu pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu artinya pendekatan diri kepada Allah. Maka kalau kurban secara bahasa mendekatkan diri kepada Allah dengan sarana apapun. Tapi kalau kurban atau udhiyah secara istilah syariah, terminologi syariah adalah dzabhu hayawanin makhsusin fi ayyamin makhsusin bi syara'ita makhsusatin. Menyembelih binatang tertentu di hari tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu disebut udhiyah atau kurban secara istilah. Sehingga binatangnya tertentu, tidak boleh sembarang binatang. Tidak boleh berkurban di hari raya haji dengan ayam, dengan mentok misalnya. Tapi sudah ditentukan binatang ternak, kambing, sapi, onta, dan yang sejenisnya. Lalu di hari tertentu, harinya hari nahar, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, dan ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13. Kenapa? Di hari tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Taqarruban ilallah.
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Habil kemudian mengorbankan seekor onta yang terbaik dari ternaknya. Mengambil yang terbaik, dikorbankan. Tapi Qabil justru mengorbankan hasil panen biji-bijian yang paling buruk. Bukan yang paling baik, tapi yang paling buruk. Yang paling buruk. Allah pun tidak menerima korban Qabil karena ia melakukannya tanpa diliputi keikhlasan, sehingga hanya sekedar melaksanakan untuk mendapatkan kepentingan duniawi, yakni agar bisa menikahi kembarannya. Hanya kepentingan duniawi, tidak untuk ukhrawi, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah, ya kurbankan yang paling baik. Yang pantas untuk dikorbankan, diberikan kepada orang. Selain itu Allah juga murka karena Qabil tidak mematuhi ayahnya. Jadi di sini Qabil sudah melakukan 3 dosa dan itu kemaksiatan yang pertama. Membangkang kepada orang tuanya, membangkang kepada perintah Allah karena disuruh menikah dengan silang, tidak mau. Kemudian ketika berkurban tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bertobat, dia Qabil justru makin marah, bukan kepalang, karena ditolak kurbannya. Ini setan seperti itu, ketika diazab oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dilaknat untuk selamanya, masuk neraka nanti, pasti masuk neraka, maka bukan bertobat, akan tetapi terus minta agar diizinkan untuk menggoda manusia agar masuk neraka dan diberi kehidupan sampai hari kiamat nanti. Qabil bukan bertobat seperti setan tadi, tidak bertobat. Karena itu, karena tidak diterima korbannya tadi, berarti dia tidak dapat menikahi saudara kembarnya yang cantik tadi. Dengan hati diliputi kemarahan, Qabil pun mendatangi Habil untuk membunuhnya. Ia mendekati tubuh saudaranya untuk segera dihabisi demi untuk mendapatkan kembarannya. Nah, di ujung maut, Habil masih berusaha mengingatkan saudaranya bahwa membunuh adalah dosa besar. Ia terus mencoba agar saudaranya tidak terjatuh pada dosa besar hingga mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qabil tidak saja bergeming, ia benar-benar siap membunuh saudaranya. Sementara Habil enggan melukai saudaranya, sehingga ia tidak melawan. Sungguh jika kau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Jadi ini Habil menasihati saudaranya bahwa dia tidak akan melawan. Sungguh aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.
Sesungguhnya kamu akan kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka dan yang sedemikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi Habil kembali menasihati saudaranya agar tidak terjatuh pada dosa besar. Namun Qabil mengambil sebuah batu besar, kemudian memukulkannya pada tubuh saudaranya. Habil pun meninggal seketika, dan inilah kematian pertama yang terjadi di muka bumi. Pertama kali terjadi kematian di muka bumi, manusia pertama kali yang mati adalah Habil karena dibunuh saudaranya sendiri. Selang beberapa waktu pasca pembunuhan, Adam mulai menyadari putra tercintanya Habil tidak muncul. Ia pun mulai mencari keberadaannya, tapi hasilnya nihil, tidak ditemukan. Adam kemudian menemui Qabil dan bertanya keberadaan Habil. Tapi Qabil menjawab angkuh, "Aku bukanlah pelindung saudaraku." Jawabnya dengan melecehkan bapaknya. Mendengarnya tahulah Adam bahwa Habil telah tiada. Ia pun diliputi kesedihan teramat sangat. Amat sedih karena anaknya tidak ada. Sementara itu Qabil kembali ke lokasi pembunuhan. Saat itu kemarahannya telah reda. Ia merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada Habil. Ia mundar-mandir memikirkan apa yang harus ia lakukan pada tubuh saudaranya yang tidak bernyawa tadi. Nah, ini si Freddy Sambo itu kalau kita lihat, ya persis Qabil ini. Ya. Karena kemarahannya yang memuncak, entah apa sebabnya, apakah itu karena perselingkuhan ataukah apa, sampai sekarang belum terbuka. Yang jelas dari kemarahan itu membunuh siapa itu? Joshua. Membunuh Joshua. Kemudian setelah dibunuh dia bingung. Apa ini yang harus dilakukan? Maka sampai 3 hari tidak diberitakan, tidak diberitahukan kepada orang tuanya. Piye? Maka membuat skenario, persis dengan pendahulunya, yakni Qabil ketika membunuh Habil. Bingung apa ini yang harus dilakukan. Maka di sini Freddy Sambo persis. Tapi akhirnya nanti terkuak juga seperti Qabil juga terkuak bahwa dia membunuh. Lalu dalam keadaan yang bingung tadi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Habil sebuah pelajaran. Yakni pelajarannya apa? Dari apa? Yakni seekor burung. Allah mengirim seekor burung gagak untuk memberikan pelajaran bagi Qabil untuk mengubur saudaranya. Gagak itu mengkorek-korek tanah, maka dengan demikian Qabil mengambil pelajaran lalu mengubur saudaranya itu. Ini kisah yang terdapat pada surah Al-Maidah 27 sampai 32 tadi. Dengan demikian dari ayat ini, dari ayat-ayat ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah jagalah hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu itu ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu akan cenderung mengajak, menyuruh kepada kejahatan kecuali
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti menjaga hawa nafsu ini dengan cara mencari rahmat Allah. Mencari rahmat Allah itu dengan apa? Ya dengan beribadah, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nafsu kita dijaga untuk melakukan kemaksiatan. Setiap ada kemaksiatan yang terbersit dalam diri kita, maka kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena menyadari bahwa itu adalah kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya nafsu kita akan terjaga dari kemaksiatan, tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, akan tetapi memerintahkan kepada kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, kurban merupakan bentuk pendekatan diri yang ada pada zaman Nabi Adam. Jadi berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sejak manusia masih hanya keturunan pertama dari Nabi Adam dan Hawa. Bentuknya apa saja? Tentunya segala yang halal bisa kita dijadikan sebagai kurban pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di umat Nabi Muhammad itu yang namanya sedekah itu sangat luas sekali. Bisa dengan harta, bisa dengan nasihat, bisa dengan kalimah thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Rasulullah mengatakan wa tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Dan kamu bermuka ceria di hadapan saudaramu, maka itu juga sedekah. Jadi ramah, sifat ramah kepada orang lain itu juga disebut sedekah. Sangat mudah bersedekah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni dengan kemampuan masing-masing. Namun tidak boleh kalau kita mampu yang besar, lalu kita ngambil yang kecil. Bisa bersedekah dengan harta, ya dengan harta. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kalimah thayyibah, dengan bermuka ramah terhadap orang lain. Jangan terus bisa dengan harta, terus aku Pak ramah baya, ora usah sedekah nganggo duit. Itu ya disebut orang bakhil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sedekahnya dengan ramah, dengan pahala keramahannya, dengan dosa bakhilnya tidak seimbang nanti. Sehingga dosa bakhilnya akan lebih berat daripada pahala ramahnya, karena dia punya uang untuk bersedekah dengan uang. Sama dengan misalnya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian i'tikaf
berdiam diri di masjid itu sampai dengan terbit matahari, kira-kira setinggi sekadar tombak yang disebut waktu syuruk. Yani lalu dia sholat 2 rakaat di waktu syuruk itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh, tam, kata Rasulullah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini adalah keringanan, kemudahan bagi orang yang tidak bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Baik itu dari sisi harta maupun dari sisi regulasi aturan atau peraturan yang tidak memungkinkan kita berangkat. Ibaratnya aturan sementara di Indonesia ini sangat sulit orang bisa untuk berangkat haji. Sedikit sekali yang bisa berangkat haji. Hanya orang kaya dan sangat kaya yang bisa berangkat haji. Kenapa? Karena yang haji biasa itu waktu tunggunya sampai 30 tahun, Pak, katanya. Sampai 30 tahun. Jadi orang yang bisa adalah orang kaya membayari anaknya. Anak yang masih umur 30 tahun dibayari oleh orang tuanya, atau anak yang masih 10 tahun dibayari orang tuanya. Baru dia bisa berangkat nanti. Kalau orang yang secara umum yang rezekinya artinya ya ada tapi tidak banyak, pada umumnya dia mempunyai uang longgar itu pada saat wis umur 7 tahun, ya, pensiun oleh pesangon, itu bagi pegawai. Yang kedua, juga pada saat umur 60 tahun itu beban utamanya sudah selesai. Barangkali pendidikan anak sudah selesai. Dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir sudah selesai. Kemudian barangkali juga menikahkan anak sudah selesai. Bebannya sudah selesai. Baru itu ada uang. Nah, kalau ada uang pada umur 60, kemudian dibayarkan umur 90. Ya. Umur 90 baru akan berangkat haji. Bisa berangkat, maka kemungkinan besarnya wis mati. Ya. Banyak sudah mati. Jadi ini aturan juga mengakibatkan orang itu tidak bisa berangkat. Ya. Lah, itu diganti dengan sholat isyraq tadi, sholat syuruk 2 rakaat. Ya. Sholat syuruk 2 rakaat. Tapi bagi orang yang mampu, ya jangan mengambil terus, aku Pak sholat syuruk bayar Pak mangkat haji. Ya. Orang yang sudah kemampuan berangkat haji, dia harus, itu sebuah kewajiban, bahkan menjadi rukun Islam. Rukun Islam yang kelima. Ya. Nah, bagi yang tidak berangkat, Islam memberikan kemudahan. Sholat syuruk pahalanya sama dengan haji dan umrah, tam. Sempurna kata Rasulullah SAW. Dengan syarat, ya, perlu diketahui oleh Bapak Ibu, syarat sholat syuruk ini, orang sholat berjamaah subuh di masjid, iktikaf di masjid di mana dia sholat, sampai menunggu waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Itu termasuk ya ganti berkorban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus sholat ning omah, waktu syuruk ning masjid. Itu tidak. Atau sholat sudah di masjid,
kemudian olahraga, nyaponi ning omah, asah-asah ning omah, ning masjid meneh, itu juga tidak, karena syaratnya ada iktikaf setelah sholat subuh tadi, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, ya sholatnya berjamaah di masjid kemudian berada. Ya kalaulah tidak bisa setiap hari, seminggu sekali ngikuti kajian, kemudian melakukan sholat dengan ikhlas karena Allah. Urusan apakah dapat pahala atau tidak, itu Allah yang menentukan. Kita melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya adalah berpikirlah sebelum berbuat. Lihat dahulu ke depannya, jangan melihat yang jangka pendeknya saja. Ada satu peribahasa Arab mengatakan, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah kamu sebelum berbuat, sebelum memutuskan suatu perkara, perbuatan yang akan kita lakukan. Apakah mau berbicara, apakah mau melakukan apa saja, dipikir dulu. Yani kita bertanya pada diri kita, kenapa kita melakukan ini? Mengapa saya harus melakukan? Bagaimana saya melakukan? Apa akibat saya melakukan? Mengapa? Apakah ini boleh apa tidak? Ya, dilakukan. Bagaimana saya melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Lalu tujuannya apa? Ikhlas apa? Riya. Itu baru kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan tidak akan terjebak pada kemaksiatan kalau kita mau berpikir sebelum berbuat. Tidak hanya jangka pendek. Semacam Qabil tadi berpikir jangka pendek, hanya bisa menikah dengan wanita cantik. Maka dia berupaya keras untuk membunuh saudaranya sendiri. Beda dengan Habil. Habil dia tidak mau membalas perilaku saudaranya, bukan karena takut kepada saudaranya, akan tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terperosok dalam dosa. Ya. Maka ketika kita berhadapan dengan orang bermusuh-musuhan, apakah itu saudaranya sendiri, apakah itu orang lain, lebih baik ngalah. Bukan kalah, tapi ngalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika diajak bertengkar, melayu wis lah. Meskipun kita bisa ngeladeni, itu melayu lebih baik sebetulnya. Lari, menghindar lebih baik. Menghindar dari pertengkaran tadi. Karena ketika terjadi pertengkaran, sing menang karo sing kalah dosa bareng. Rasulullah pernah mengatakan dalam suatu hadis, idzal taqal muslimani bisayfihima. Apabila ada dua orang muslim bertemu dengan membawa dua pedangnya, berarti bertengkar. Fal qatilu wal maqtul kilahuma finnar, kata Rasulullah. Maka pembunuh yang dibunuh dan yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami sudah paham kalau mereka dalam neraka. Tapi bagaimana mengenai yang terbunuh? Maka jawaban Rasulullah, karena kedua-duanya itu berniat untuk membunuh musuhnya.
Yang terbunuh ini secara kebetulan dia terbunuh terlebih dahulu. Pada hakikatnya dia adalah mau membunuh juga. Itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Maka ketika kita mendapati pertengkaran kayak begitu, mengalah lebih baik, bukan kalah ya. Yang keempat, jauhilah rasa iri dan dengki. Qabil rela membunuh saudaranya itu karena iri, karena dengki. Dan mengapa? Karena pasangan Habil itu cantik, sedangkan pasangan Qabil itu tidak cantik, iri. Akibatnya sampai membunuh. Maka dari sifat iri dan dengki ini bisa menjadi fitnah, memfitnah orang, bisa menjadi pembunuhan, bisa menjadi saling mendiamkan, tidak mau bersilaturahim dan seterusnya. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Jauhilah oleh kamu sifat dengki, sifat iri, karena sesungguhnya sifat iri, sifat dengki itu bisa memakan kebaikan. Kebaikannya akan habis karena kedengkian itu sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi orang yang mempunyai sifat iri, sifat dengki itu seringkali lupa terhadap kebaikan orang lain. Yang istilah bahasa Indonesianya dikatakan kacang lupa kulitnya. Juga dalam hadis lain, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling membenci, jangan kamu saling mendengki, jangan kamu saling membelakangi. Gampangnya jangan jengkel-jengkelan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak diperbolehkan, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan orang muslim yang lain, meninggalkan orang muslim yang lain karena marah lebih dari 3 hari. Dan kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tidak ada dengki kecuali di dalam 2 hal. Jadi iri itu diperbolehkan dalam 2 hal saja, yang lain tidak diperbolehkan. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah orang yang diberi Allah ilmu tentang Al-Qur'an, atau kita katakan ilmu agama, lalu dia menjalankan ilmu agama itu, yang menyebarkannya, yang menjalankannya, mengajarkannya sepanjang siang dan malam. Maka itu perlu iri. Aku kepingin koyo kae, ya. Si A ini bisa agama dan menggunakan agamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin seperti dia. Ya. Misalnya, dia meskipun hidupnya sengsara dari sisi ekonomi, tapi menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu perlu kita iri. Ya. Iri kepingin sholat berjamaahnya yang 5 waktu tadi. Dia meskipun orang pinter, tapi jarang berbicara,
kecuali yang penting-penting saja. Tidak mudah untuk berbicara gombal misalnya. Itu juga perlu diireni. Lalu kemudian yang kedua adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar. Orang yang diberi rizki oleh Allah berupa harta. Rasulullah tidak mengatakan harta yang melimpah ruah, pokoknya diberi rizki berupa harta. Lalu dia menginfakkan harta itu sepanjang siang dan malam. Artinya tentunya menjadi orang yang tidak bakhil. Itu juga perlu diireni. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, prinsip yang kelima dari hikmah yang kelima dari cerita Qabil dan Habil ini adalah ketika kita berjuang, niat utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bukan hanya berjuang. Kita berkorban, maka niat utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar koncone korban, aku pak korban. Itu namanya belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koncone do sodako, aku kepingin aku apa sodako. Ini kurang tepat. Meskipun itu iri yang baik, tapi belum. Yang baik adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal kita diterima. Ketika kita karena Allah, maka kita akan mencari yang terbaik. Terbaik seperti yang dilakukan oleh Habil tadi. Karena Allah mencintai yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Demikian Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan, monggo. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi adalah barang siapa yang sholat di suatu masjid lalu dia duduk iktikaf di masjid itu sampai waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Maka kalau saya cenderung mengartikan makna hadis itu secara letterlek, ya harus di situ, harus di situ. Ya, misalnya kok mau sholat di masjid ini, misalnya di depannya ada masjid, ya di depannya ada masjid di depan rumahnya, tapi tidak ada kajian di hari Ahad pagi. Lalu ingin sholat subuh, kemudian mendengarkan kajian, lalu sholat syuruk, ya berupaya untuk sholat subuh di masjid ini. Nah bagaimana kalau saya tidak bisa? Kebetulan saya menjadi imam di masjid itu, kan saya tidak mungkin untuk sholat di masjid ini. Karena saya harus jadi imam. Tapi saya ingin mendengarkan sholat, mendengarkan kajian di masjid ini. Apakah saya tidak bisa untuk sholat syuruk? Jawaban saya berdasarkan hadis tadi, tidak bisa. Lah terus opo gantine? Gantine sholat duha. Karena sholat duha juga pahalanya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sholat duha tidak ada persyaratan harus sholat di masjid dan berjamaah di masjid. Dan melakukannya tidak harus di masjid. Maka bagi orang perempuan yang tidak bisa sholat berjamaah di masjid lalu untuk sholat syuruk, ya sholat duha gantinya kalau mau. Sholat duha.
Gitu Bapak ya. Islam ini sangat mudah, sangat diberi alternatif yang banyak sekali. Maka sholat duha. Bahkan Rasulullah kan dalam sholat duha mengatakan setiap pagi, setiap ruas dari manusia, badan manusia harus diberi sodakoh. Nah, padahal ruas itu ada 360. Ugel-ugelan. Lalu tentunya para sahabat pun sudah menyadari, lah nek setiap pagi sodakoh dengan 360, nek sak real sudah 360 real. Kalau di sini, kalau misalnya perluas itu 1000, sudah 360.000. Kalau 100 rupiah, sudah 3.600. Akeh. Maka para sahabat pun mengatakan, opono sahabat sing iso, wong sing iso. Gampangnya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, tadi bisa amar ma'ruf, bisa tahlil, bisa tahmid, bisa takbir, dan ditutup dalam hadis itu, dan semuanya itu bisa diganti dengan rokaatain duha, dengan 2 rakaat sholat duha. Itu Pak ya. Yang lain? Ya. Kalau kita sudah menabung untuk haji, jadi kan tadi namanya kan 25 sampai 30 tahun. Kalau dibolehkan kita akan dapat pada umur 75, mungkin kita nggak mampu atau gimana. Itu sebaiknya sekarang ini tabungan kita ambil untuk umroh atau kita pokoknya tunggu aja lah. Ya. Yang pertama, umur milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang Maha tahu. Lalu kemudian ketika kita misalnya kita sudah niat haji, kemudian sudah membayar, sebetulnya kita sudah dapat pahala. Karena Rasulullah akan mengatakan barang siapa yang berniat untuk kebaikan, itu sudah mendapat, sudah dicatat 1 pahala. Kemudian ketika sudah melangkah, melakukan, maka akan diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, berkait dengan itu, kita niat sudah, melangkah sudah karena sudah bayar, tinggal pelaksanaan. Pahalanya sudah besar. Kalau saya sarankan lebih baik tidak usah diambil. Ya, karena sudah bayar, meskipun pemikiran kita 75 ke yo aku umpamane iso ya wis angel. Sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dunia toh juga tidak rugi, karena ketika kita mati yo tidak hilang duitnya. Ya. Lalu kalau ada dana lain, baru mau umroh dulu silahkan, atau mau sodakoh silahkan. Yang pertama. Yang kedua, yo men aku sing oleh pahala. Misalnya ya, begitu menjelang 75 atau sudah keadaan sakit parah, hapus 60, berapa pokoknya, wasiat kepada anaknya, kepada saudara-saudaranya. Kalau saya mati dan belum bisa melaksanakan ibadah haji, tolong dana yang sudah saya tabung untuk haji itu dibuat diserahkan pada pembangunan masjid misalnya, atau diserahkan pada pendidikan, pokoknya untuk yang amal jariah. Maka insya Allah pahalanya juga cukup mengalir terus menerus. Sedangkan haji itu
kalaulah mabrur itu kan kalau mabrur terus mati. Nek kemabruran iki terus dirusak dewe membuat maksiat lagi ya kemabruran hilang juga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Itu kalau kita haji menjadi haji mabrur kemudian mati. Atau kita bisa memelihara kemabruran itu sampai kita mati. Tapi kalau setelah haji itu kita berbuat maksiat yang fatal, kemusyrikan dan lain sebagainya, ya tidak bisa menjamin kita menjadi haji yang mabrur, yang surga tadi. Sedangkan sedekah jariyah, wakaf dan seterusnya itu mengalir terus sampai kita yaumul qiyamah nanti. Jadi itu. Loh lah, tapi kan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Secara nalar kalau orang sudah menabung mendaftar haji itu insya Allah ya kekayaannya lebih dari 25.000 kan gitu kan, lebih dari 25 juta. Karena untuk ketabung haji kan biro selawe juta, berarti kekayaannya lebih dari itu. Itu Bapak ya. Saya kira cukup, sudah waktunya habis, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana kullaha tiqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.